Shalom saudara-saudara, kemarin saya memberikan tanggapan tentang bahasa roh yang dibahas oleh saudara Andre Tunggal. Dan terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah memberikan komentar, dan waktu saya membaca ternyata ada masukan-masukan yang bagus yang saudara berikan di dalam komentar saudara-saudara. Nah, saya percaya bahwa masih banyak orang yang belum paham, masih banyak orang yang belum yang namanya sepakat soal bahasa roh ini. Sehingga kalau saya melihat, dan kita pun juga melihat bahwa doktrin bahasa roh ini menjadi tembok pemisah antara gereja-gereja Protestan atau gereja-gereja mainstream dengan juga gereja-gereja Pentakosta karismatik. Mengapa demikian? Karena saya melihat ada dua hal. Yang pertama, bagi gereja-gereja Pentakosta karismatik, mereka mendasarkan doktrin bahasa roh itu berdasarkan dari Kisah Rasul pasalnya yang kedua, di mana pada hari raya Pentakosta, Petrus dan juga rekan-rekan orang-orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus. Dan ketika mereka mengalami baptisan Roh Kudus, maka salah satu tanda yang realita yang terjadi saat itu adalah mereka berkata-kata dengan bahasa roh. Dan bahasa roh yang mereka gunakan atau yang diberikan oleh Tuhan pada waktu itu adalah senolalia. Adalah bahasa yang Tuhan berikan yang juga dipahami oleh orang-orang atau manusia, yakni orang-orang Yahudi yang tinggal di luar Yerusalem, tetapi pada waktu itu mereka datang untuk merayakan Pentakosta. Mereka heran karena Petrus dan teman-teman adalah orang-orang Galilea, tetapi kok bisa berbicara dalam bahasa-bahasa mereka. Nah, gereja-gereja Pentakosta karismatik mendasarkan ajaran mereka lewat Kisah Para Rasul pasal 2. Nah, sehingga kalau kita mendengar atau membaca ya beberapa gereja-gereja karismatik, mereka punya pengakuan iman. Salah satunya adalah tanda awal orang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dengan berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, saudara-saudara, apa yang dibangun ini menjadi salah satu nilai budaya di dalam gereja Pentakosta karismatik, sehingga ketika ada orang-orang di luar Pentakosta karismatik dan yang berbicara soal bahasa roh, maka orang-orang Pentakosta dan karismatik mudah sekali untuk tersinggung. Kenapa? Karena bagi mereka tanda orang dipenuhi Roh Kudus itu adalah dengan berkata-kata dalam bahasa roh. Tetapi yang kedua adalah saudara-saudara kita dari gereja mainstream ya Protestan, mereka menganggap atau membangun doktrin bahasa roh mereka itu berdasarkan 1 Korintus 14, yakni bahasa roh itu bukan tanda, tetapi bahasa roh itu adalah salah satu karunia. Mereka memakai apa yang sudah dicatat oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 18 dan 19, di mana Paulus berkata bahwa aku mengucap syukur kepada Allah karena aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kalian semua, jemaat Korintus. Tetapi dalam pertemuan-pertemuan jemaat, Paulus lebih suka menggunakan 5 kata, atau dia itu memakai perkataan-perkataan nubuat, firman Tuhan untuk membangun jemaat. Nah, saudara-saudara, lewat doktrin yang dibangun oleh dua aliran ini, yakni mainstream dan Pentakosta karismatik, maka terjadi benturan, dan ini kadang-kadang gereja tidak bisa bersatu. Kenapa? Karena sama-sama memakai Alkitab, sama-sama pun juga punya dasar-dasar firman Tuhan. Tetapi menurut saya, saudara-saudara, seperti yang saya sudah jelaskan kemarin, saya ingin sekali untuk menambahkannya. Kenapa? Karena bagi saya Roh Kudus itu sudah bekerja itu sejak penciptaan langit dan bumi dan manusia. Kejadian pasal 1 ayat yang pertama. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Di situ Tuhan sudah bekerja, dan salah satu pribadi dari Allah Tritunggal yang sudah ada dan bekerja pada waktu itu adalah Roh Kudus. Sehingga kalau kita mendasarkan ajaran kita tentang yang namanya orang-orang Kristen yang berbahasa roh itu mutlak bahwa itu adalah tanda awal, menurut saya tidak seperti demikian. Menurut saya adalah itu adalah salah satu tanda. Kenapa?
Karena kalau kita kaitkan tanda dengan karunia, maka pasti tidak ada benturan. Kenapa? Karena itu adalah salah satu tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Kalau satu-satunya tanda, maka akan berbenturan dengan 1 Korintus pasal 14. Tetapi itu adalah salah satu tanda. Tidak heran Paulus berkata dalam 1 Korintus 14, orang-orang yang berkata-kata dalam bahasa roh adalah orang-orang yang tidak beriman. Tidak beriman di situ maksudnya bukan kepada orang-orang Korintus yang sudah percaya kepada Kristus. Tidak. Tetapi untuk orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Ketika mereka masuk di dalam ibadah dan mereka menemukan bahwa ada kalian yang berkata-kata dalam bahasa roh dan tidak ada yang menafsirkannya, maka itu akan terjadi kekacauan. Sehingga kita perlu mendasarkan apa yang sudah dibangun ini dengan kita melihat, ya, bukan cuman faktor teologi saja saudara-saudara, tetapi saya dan saudara perlu untuk melihat dari faktor metodologis. Karena ini akan menjadikan saya dan saudara, gereja-gereja yang ada di aliran mainstream dan juga Pentakosta karismatik, kita tidak akan terjadi yang namanya benturan. Kalau kita memakai bahasa roh bahwa itu adalah satu-satunya tanda orang dipenuhi Roh Kudus, maka bagaimana dengan zaman Roh Kudus yang sudah ada di Perjanjian Lama? Bagaimana Roh Kudus bekerja lewat Yohanes Pembaptis, ya, ibunya, bapaknya atau ayahnya? Kita akan menemukan satu data yang saling menabrak satu dengan yang lain. Tapi saya percaya bahwa Alkitab ini saling ada benang merahnya, saudara. Sehingga tidak ada satu ayat pun yang bertolak belakang atau kontradiktif, saudara-saudara. Nah, ini yang perlu untuk kita perhatikan supaya waktu kita melihat saudara-saudara kita yang berbahasa roh, kita sendiri yang tidak diberikan karunia bahasa roh, kita tidak boleh mengejek mereka yang berbahasa roh. Karena mungkin mereka itu mendapatkan karunia berbahasa roh. Dan kita pun juga yang diberikan karunia berbahasa roh, jangan kita mengejek saudara-saudara kita yang tidak berbahasa roh. Sebab apa? Kita melihat dari sisi Alkitab, bahwa Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Alkitab selalu mengatakan bahwa ketika roh Allah di mana bekerja, pasti roh Allah itu tertib, saudara-saudara. Yang kedua, yang bisa saya tambahkan adalah kita jangan berfokus hanya kepada karunia bahasa roh ataupun juga tanda orang dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh. Tidak. Tetapi yang menjadi fokus kita adalah menghasilkan buah-buah roh. Itulah yang Paulus maksudkan ketika dia berkata bahwa buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, lemah lembut, dan lain sebagainya. Itulah yang perlu dimiliki oleh orang-orang Kristen. Karena ada seorang teolog yang berkata bahwa karunia yang harus dimiliki oleh semua orang Kristen adalah kasih, saudara-saudara. Kenapa? Karena ketika saya dan saudara punya karunia, maka karunia itu pasti akan lenyap. Karunia itu pasti akan berhenti, ya. Bahasa roh akan berhenti, ya. Nubuat manusia pun juga tidak sempurna. Tetapi kasih itu, saudara, tidak berkesudahan. Nah, inilah yang menjadi fokus dari kita, supaya saya dan saudara menjadi orang-orang Kristen yang sehat imannya. Kita tidak boleh menghina sesama saudara-saudara kita Kristen yang mungkin tidak sealiran dengan kita. Tetapi kita mendasarkan pengajaran kita, yakni iman Kristen yang dibangun dari Alkitab, saudara-saudara. Itulah yang membuat saya dan saudara menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh menghargai satu dengan yang lain. Dan kita akan menemukan bahwa ketika kita bersatu, ya, maka kita akan melihat kekristenan akan berkembang dengan luar biasa. Bersatu di sini tidak selalu saya dan saudara harus sama. Sebab kalau saudara lihat pelangi, pelangi itu warnanya berbeda-beda. Apakah tidak indah, saudara? Itu indah, saudara-saudara. Walaupun kita berbeda-beda, pengajaran kita, doktrin sekunder kita berbeda-beda, tetapi dasar dari doktrin primer kita adalah Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah dan Juru Selamat manusia. Itu yang perlu saya dan saudara fokuskan supaya gereja Kristen itu bisa saling bersatu. Antara gereja-gereja mainstream dan juga gereja-gereja beraliran Pentakosta karismatik. Puji Tuhan, ini tambahan sedikit dari saya. Kiranya menjadi berkat, pencerahan bagi saudara-saudara semua. Tuhan memberkati.